Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang sifatnya hukumnya wajib ataupun yang sifatnya hukumnya sunnah, itu pasti ada manfaat dan ada fadilahnya. Begitupun sebaliknya, apapun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga tentu pasti akan ada madorot, ada bahayanya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Salah satu di antaranya adalah perintah wudhu yang setiap hari kita jalankan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Karena memang salah satu syarat sah sholat kita masing-masing adalah kita suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Hadas besar kita hilangkan dengan mandi wajib. Hadas kecil kita hilangkan, kita sucikan dengan berwudu. Nah, wudu itu sendiri tidak hanya sebatas bisa menghilangkan hadas kecil saja, atau mungkin tidak hanya sebatas bisa membersihkan atau memberikan kedinginan pada wajah kita, tangan dan kaki kita, segar rasanya. Tidak hanya itu saja, di balik itu semuanya Allah memberikan fadilah dan keistimewaan bagi siapapun yang mau melaksanakan wudhu itu sendiri dengan sempurna. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anid dohaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin walam ra'atin tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah kadza fi riyadis shalihin. Dalam hadis ini junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan akan keistimewaan daripada wudhu itu sendiri. Apa penjelasan beliau? Tidaklah seorang lelaki dan tidak pula seorang perempuan yang mau melaksanakan wudhu, kemudian ia memperbaiki wudhunya. Setelah selesai melaksanakan wudhu mulai awal hingga akhir, kemudian ditambah ia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha. Ketika orang mau membaca surat tersebut setelah selesai melakukan wudhu,
kecuali Allah memberikan pahala, menulis untuknya setiap satu huruf dari surat Al-Qadr tersebut. Allah memberikan mi'ata darajatin, 100 derajat. Kemudian Allah menciptakan dari setiap tetesan air wudhu, baik itu yang menetes melalui muka, melalui tangan kita, ataupun kaki kita, tetesan air wudhu yang telah netes itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi satu malaikat, dan malaikat tersebut memohonkan ampun orang yang berwudu sampai hari kiamat. Penjelasan ini juga tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu istimewanya amaliyah wudu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak ketika kita semua mau melaksanakan wudu, ya, disempurnakan wudunya. Tentunya tidak hanya sebatas wajib-wajibnya saja, tetapi juga kesunahan-kesunahannya. Karena yang wajib dalam wudu itu atau rukun dari wudu itu ada 6. Ya, 1 berniat, 2 membasuh wajah kita, 3 membasuh kedua tangan kita sampai siku-siku, 4 mengusap sebagian rambut kepala, 5 membasuh kaki dan kedua mata kaki, dan yang 6 tertib atau berurutan. Lebih sempurnanya lagi kalau kita tambah dengan kesunahan-kesunahannya. Apa itu? Seperti berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, men-3 kalikan basuhan, ya, dan lain-lain sebagainya. Kita sempurnakan wudhu tersebut, sunnahnya kita lakukan, wajibnya pun pastinya kita jalankan. Maka di situ betapa besar fadilah Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Ditambah lagi dengan membaca surat Al-Qadr, maka setiap satu huruf yang dibaca oleh orang yang setelah melaksanakan wudhu tersebut, satu huruf Allah berikan 100 derajat. 1 tetes Allah ciptakan malaikat untuk memohonkan ampun orang yang berwudhu tersebut ila yaumil kiamati, sampai besok hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita sadar betul kita tidak bisa lepas daripada yang namanya sebuah kesalahan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Akan tetapi banyak sekali cara-cara untuk menghapus dosa kita masing-masing. Salah satu di antaranya ialah kita melaksanakan wudhu dengan sempurna. Setelah kita selesai wudhu, kita nggak ngapa-ngapain, ya. Kita dalam keadaan suci ataupun sudah batal. Kita punya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah, yaitu untuk memohonkan ampun kesalahan-kesalahan kita sampai hari kiamat. Jadi kita tidak beristighfar misalkan, kita tidak memohon ampun kepada Allah misalkan, atau kita lagi santai, lagi kerja, lagi duduk, lagi dengan keluarga, lagi ngobrol, lagi bercanda, dan seterusnya. Tetapi karena kita menyempurnakan wudhu, kemudian ditambah lagi membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bekas tetesan air wudhu yang kita miliki itu dicipta oleh Allah menjadi malaikat, dan malaikat tersebut memohonkan ampun kepada kita semuanya. Insya Allah, jika para malaikat-malaikatnya Allah ini yang memohonkan ampun kepada Allah, itu akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya pemilik wudhu tersebut diampuni,
dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doanya para malaikat tadi. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita berlatih, mari sama-sama kita biasakan wudhu kita sempurnakan. Kalau kita belum bisa, belum paham, mari sama-sama belajar. Datang kepada seorang ustadz, terutama yang ahli fikih, belajar tentang apa itu kewajiban-kewajiban dalam wudhu, apa itu kesunahan-kesunahan dalam wudhu, dan apa pula yang dimakruhkan dalam wudhu, termasuk apa saja yang membatalkan wudhu kita masing-masing. Kita pelajari, kita pahami, sehingga kita dalam melaksanakan wudhu itu masuk kategori ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Karena kenapa? Jikalau kita melakukan wudhu tidak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, hanya ikut-ikutan, wah bisa jadi tidak sah wudhu kita. Bisa jadi itu bukan masuk kategori wudhu, tetapi hanya cuci muka biasa. Tetapi kalau dengan didasari dengan ilmu, dilandasi ilmu fikih yang kita pahami, insya Allah wudhu kita akan tepat dan wudhu kita akan sempurna. Setelah itu mari sama-sama kita biasakan. Setelah kita melaksanakan wudhu, hendaknya kita jangan buru-buru langsung pergi, buru-buru langsung ngacir. Bisa berdoa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semisal Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ditambah lagi dengan membaca surat Al-Qadr. Insya Allah keberkahannya, kebaikannya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dengan catatan wudhu kita sempurna, paham mana yang sunnah, paham mana yang wajib, dan ngerti pula apa saja yang membatalkan wudhu. Dan itu bisa kita capai dengan kita belajar dan mendalami atau mengaji. Tetapi kalau wudhu kita tidak sempurna, tidak jelas, ya jawabannya wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit Al-Fakir menyampaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu, dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.